Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi ke channel saya. Nama saya Lukman Hakim, channel saya Lukman Hakim. Saya akan bedah buku, akan mereview buku dari penulis STY Slamet dari UNS Press. Ini bukunya Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas rendah dan kelas tinggi sekolah dasar. Baik, kita bedah bukunya, kita buka bukunya ke halaman pertama. Bab 1 itu tentang hakikat pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Jadi, pemerolehan bahasa anak melibatkan dua kemampuan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Pemerolehan bahasa anak adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa anak, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal. Proses pemerolehan bahasa anak merupakan proses menguasai bahasa atau belajar bahasa berupa proses bawah sadar. Penguasaan bahasa anak adalah tidak didasari dan tidak dipengaruhi oleh pengajaran yang secara eksplisit tentang sistem kaidah yang ada dalam bahasa kedua. Pertanyaannya di sini adalah, apakah benarkah bahwa anak belajar bahasa kelihatannya mudah ketika di luar sekolah dan sulit ketika belajar di sekolah? Apakah benar? Kalau kita perhatikan, posisi bahasa Indonesia dalam pemerolehan bahasa bagi anak Indonesia akan ditemukan bahwa ada anak yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, dan ada pula menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Anak yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, bahasa pertama yang dikenal dan dikuasai adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lah yang pertama-tama dijadikan sebagai sarana komunikasi verbal sejak dia bayi. Jadi, kalau disimpulkan, anak yang terlahir di suatu negara atau suatu daerah yang dimana daerahnya itu memakai bahasa ibunya, contoh kita sehari-hari pakai bahasa Indonesia, orang tuanya memakai bahasa Indonesia, di sekitarnya memakai bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya seperti itu, otomatis si bayi akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, bisa berbahasa, bahasa pertamanya bahasa Indonesia. Begitu pula di negara lain. Jika di Inggris, maka pakai bahasanya bahasa Inggris. Jika di luar misal daerah gitu ya, di Jawa misalnya Jawa Timur, otomatis logat Jawa, mendok ya, kalau kita artikan seperti itu. Oke, lanjut. Pengertian perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak adalah satu rangkaian kesatuan kegiatan ucapan dari yang sederhana menuju ungkapan yang utuh. Perkembangan bahasa tersebut ditandai dengan keseimbangan dinamis atau suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi ucapan yang sederhana menuju tuturan yang lebih kompleks. Ini ya, tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Ada tahap perkembangan bahasa anak. Tahap pralinguistik yang pertama 0 sampai 12 bulan, dari baru lahir sampai 12 bulan. Sebelum mampu mengucapkan satu kata, bayi mulai memperoleh bahasa berumur kurang dari 1 tahun. Namun pada tahap ini bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Masih belum bermakna kata-katanya, masih kode-kode. Misalnya kalau nangis kayak gitu, seperti itu. Nangis mungkin pengen makan. Yang selanjutnya tahap satu kata 12 sampai 18 bulan. Pada masa ini anak sudah mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Ujaran, contohnya ujarannya maem,
sambil menunjukkan nasi, maksudnya minta makan. Ji, sambil menunjukkan keluar, mau pergi keluar. Papa, sambil menunjukkan ayah, memanggil ayah. Selanjutnya tahap 2 kata 18 sampai 24. Contohnya ya. Dari contohnya, ma pergi. Bukan pergi, masih pergi. Maksudnya, mama saya mau pergi gitu. Tahap banyak kata 3 sampai 5 tahun. Pada saat ini mencapai usia 3 tahun, anak semakin kaya dengan perbendaharaan kosakata. Nah, jadi itu saya mereview dari buku pembelajaran bahasa dan sastra anak di bab pertama. Oke, dari saya sekian. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Saya Lukman Hakim. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.